Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil fudala wal karamah wala alim ulama, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususan pengasuh pondok pesantren Al-Jihadul Karim, beliau Al-Mukarram Pemangkai Haji Amar Ma'ruf, yang saya hormati dan saya muliakan, Dewan Juri, Ustaz Ustadzah, kaum muslimin dan muslimat, teman-temanku, rahimakumullah. Pertama-tama yang utama, tiada kata yang indah yang patut kita ucapkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni hanya rasa puji dan puji syukur, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka acara Fastabiqul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kedua kalinya salawat dan salam Allah semoga tetap kekal abadi ke pangkuan Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam, Nabi Muhammad SAW. Ketiga kalinya saya di sini akan mengutarakan sebuah pidato yang bertemakan bersyukur. Kaum muslimin dan muslimat, teman-temanku rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian mensyukur nikmatku, saya aku akan menambahnya. Dan sebaliknya, apabila kalian mengkufurinya, sesungguhnya azab lebih pedih. Quran surat Ibrahim ayat 6. Dari keterangan ayat di atas, mari kita introspeksi sekaligus kita introspeksi atau kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah termasuk orang yang dapat bersyukur atau sebaliknya? Dan apabila kita berbicara syukur, syukur itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, syukur bilisan, yang artinya sesuatu yang keluar dari mulutnya selalu memuji nama Allah. Contohnya, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Kira-kira temanku sudah bisa menghafalkannya atau belum? Kalau belum, ayo kita belajar atau kita latih, baik dalam posisi kita berdiri, duduk, atau saat kita berbaring. Yang nomor 2, syukur bil akal. Contohnya, kalau anggota badan kita sehat, kalau sholatnya harus berdiri, kalau istighosah ada suaranya, dengan diam, atau yang lebih parah lagi, kalau kita atau istighosah malah tidur. Yang nomor 3, syukur bil amal. Contohnya, kalau kita seorang petani, kita bekerja di sawah, nanam padi, ubi, terong dan lain sebagainya. Yang tujuannya semua itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, syukur bil qalbi. Contohnya, jadi kita selalu mempunyai prasangka yang baik kepada Allah, menerima apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu sedikit atau banyak. Hati selalu merasa gembira, senang melihat alangkah luasnya rahmat Allah yang diberikan kepada makhluknya. Kaum muslimin dan muslimat, teman-temanku rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kalau saat ini kita masih di usia muda, ayo kita pimpin seluruh anggota badan kita. Sudah benar atau belum seluruh anggota badan kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Kalau saat ini kita bisa menjadi pelajar atau santri, kita sudah menjadi santri yang benar atau belum? Pernah atau tidak kita menyakitkan hati ustaz-ustaz kita, baik dalam tutur kata, perilaku, dan lain sebagainya.
jauh kita akan menjadi santri yang sukses hasil dalam mencari ilmu atau orang yang sukses di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Peserta lomba pidato selanjutnya. Ini agar biar lebih seru kita acak dengan nomor undian 005 atas nama Muhammad Nur David. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Yatim Piatu Al-Jadul Karim, beliau Romo Kiai Amal Ma'ruf yang kami muliakan dan kami taklimi, seluruh jajaran Dewan Ustadz Ustadzah Pondok Pesantren Yatim Piatu Al-Jadul Karim, dan seluruh dewan juri yang dapat hadir pada malam hari ini, dan tak lupa pula dengan teman-temanku senasib seperjuangan yang kami banggakan. Pertama-tama dan yang utama, tiada kata yang indah yang patut kita ucapkan selain puja puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada malam hari ini kita bisa bertemu, bermujaah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Semoga pertemuan kita dan perkumpulan kita pada malam hari ini diiringi turunnya rahmat dan hidayah Allah, yang semoga apa yang kita minta dan apa yang kita cita-citakan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kedua kalinya, selawat dan kirim salam semoga tetap kekal abadi kemampuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni agama Islam. Semoga kita bisa mengikuti mencontoh syariat beliau sehingga kita bisa menjadi orang-orang atau anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang berakhlakul karimah, bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kaum
ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwasanya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Para malaikat menolak dan dengan menolak dengan sedikit sinis. Keterangan ini Anda dapat lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat bahwasanya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Jawab mereka menjawab, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Orang-orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih memuji engkau dan memuliakan engkau. Teman-temanku rahimakumullah, awalnya para malaikat ini ragu dengan terciptanya manusia. Karena apa yang diketahui oleh para malaikat, pekerjaan manusia itu suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Namun Allah menyangkal keraguan mereka dengan berkata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Kaum muslimin teman-temanku rahimakumullah. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam dari saripati tanah dan diberinya ilmu dan pengetahuan semua yang ada di hadapan dan di sekelilingnya. Setelah itu Allah pun memanggil para malaikat dan Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, coba sebutkan semua yang ada di sini. Para malaikat tidak bisa menyebutkannya dan para malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, coba sebutkan semua benda-benda yang ada di sini. Lalu Nabi Adam pun menyebutkan semuanya dengan jelas dan benar. Seketika itu Allah pun menyuruh para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Para malaikat bersujud kepada Nabi Adam kecuali dengan iblis. Kaum muslimin teman-temanku rahimakumullah, yang dimaksud sujud di sini bukan sujud karena ibadah, namun sujud karena Nabi Adam berilmu. Dan lebih utama daripada itu, sujud karena selain Allah itu hukumnya haram. Dan dalam hadis diterangkan bahwasanya keutamaan orang yang berilmu itu lebih baik daripada orang yang banyak ibadah. Hadis riwayat Ghazali. Kalau melihat dan mendengar keterangan cerita di atas, kalau dibandingkan dengan ibadahnya para malaikat dan iblis itu dengan Nabi Adam, itu jauh sekali. Nabi Adam baru saja diciptakan, namun para malaikat dan iblis telah beribu-ribu tahun beribadah kepada Allah. Mengapa Allah menyuruh para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam berilmu. Ya, betul sekali. Makanya kita sebagai manusia keturunan Nabi Adam, kalau kita berilmu itu lebih mulia daripada para malaikat. Namun sebaliknya, kalau kita tidak berilmu itu lebih hina daripada binatang. Saat ini kula kangen kalian recah-recah. Pekerjaan ini kewan itu apa wae? Nah, yang niku pekerjaan ini kewan. Dan misalnya menungsa niku boten gadah ilmu, yang niku pekerjaan ini gue melek, nyekeh, nelek, matek. Hadirin teman-temanku rahimahumullah. Kalau kita sudah tahu bahwasanya kita adalah khalifah di muka bumi yang akan
Walaupun yang namanya khalifah itu relatif. Contoh, ada yang menjadi khalifah tingkat internasional, ada yang menjadi khalifah tingkat nasional, ada yang menjadi khalifah tingkat wilayah, kabupaten, kecamatan, desa, RW, RT sampai khalifah tingkat rumah tangga. Itu semua memerlukan ilmu. Makanya Kamaris, dari sampai ini pengen jadi kami, Pak kami tua niku, kudu memerlukan ilmu. Saya misalnya buat gada ilmu, ya buat dadi. Jangan apa je? Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Kaum muslimin teman-temanku rahimakumullah. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, menempatlah kau di sini di surga ini dan makanlah semua yang ada di sini. Semua yang ada di sini boleh kamu makan, namun kecuali satu, buah kendi ini." Setelah Nabi Adam menempati di surga, fasilitas semua ada. Namun Nabi Adam masih sendirian. Maka dari itu Nabi Adam masih terasa gelisah. Allah Maha Tahu. Lalu Allah menciptakan Siti Hawa yang diambil dari tulang rusuk kiri Nabi Adam, Saat Nabi Adam melihat Siti Hawa, Nabi Adam ingin memegang Siti Hawa. Namun Allah menyangkal Nabi Adam dengan berkata, "Wahai Adam, engkau tidak bisa memiliki dan memegang Hawa kecuali engkau telah membayar maharnya." Lalu Nabi Adam pun bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, apakah maharnya?" Allah pun menjawab pertanyaan Nabi Adam dengan berkata, "Antusalli ala Muhammad." Bacalah selawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai orang muslim dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kita masih disuruh bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam dengan sebenarnya salam. Shallu 'alan Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
Demikian pidato saya. Akhirul kalam, guru ini yang belum cendera masih cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam